Selamat datang di Yermias DG Official. Di awal tahun 2024 ini saya memposting sebuah video teknik menulis berita atas permintaan mahasiswa dan pelajar di Papua. Beberapa minggu setelah saya memposting video itu, ada juga permintaan agar saya juga harus menjanjikan cara menulis jenis-jenis karangan, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ini sebenarnya pelajaran di SMP dan SMA. Tetapi karena permintaan, saya berusaha untuk menyajikan 5 jenis karangan itu. Dan di video pertama, sebelum video ini, saya sudah menyajikan cara menulis karangan narasi. Dan video ini adalah cara menulis karangan deskripsi. Dan argumentasi, persuasi, dan eksposisi akan saya sajikan pada video-video berikutnya. Jadi para sahabat yang belum sempat nonton video sebelumnya, silakan nonton setelah nonton ini atau nonton dulu video yang saya sajikan sebelumnya, yaitu tentang cara menulis karangan narasi. Tanpa lama-lama saya ingin membahas tentang cara menulis karangan deskripsi. Jadi intinya adalah karangan deskripsi itu berisi tentang apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, dan rasakan, agar orang yang membaca seakan-akan mengalami langsung atau membayangkan indahnya suatu tempat wisata, merasakan lelahnya menaiki sebuah gunung, indahnya pemandangan dari atas sebuah gunung, atau menggambarkan sebuah kehidupan di sebuah kampung atau sebuah tempat pengungsian, atau menggambarkan bagaimana kehidupan di sebuah penjara, atau bagaimana menggambarkan kondisi di rumah sakit, kondisi sebuah kantor. Sehingga orang yang membaca tulisan kita itu bisa membayangkan, oh seperti itu tempat itu, oh seperti ini ya, oh tinggi sekali, oh rendah sekali, oh kasihan sekali. Jadi bagaimana supaya kita membuat orang yang membaca itu dia ikut merasakan, seakan-akan ikut menyaksikan, bahkan membayangkan suatu hal atau keadaan suatu tempat atau keadaan orang tertentu atau keadaan masyarakat tertentu atau keadaan kehidupan orang-orang di sebuah penjara, atau kehidupan orang-orang di tempat pengungsian, atau bagaimana kumuhnya suatu tempat, atau bagaimana terpencilnya suatu kampung, atau bagaimana susahnya orang mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, atau bagaimana sulitnya seorang guru di sebuah kampung itu mengajar seorang diri. Jadi banyak hal yang bisa kita gambarkan melalui tulisan deskripsi, sehingga orang yang membaca tulisan kita itu dia dapat merasakan, dia dapat merasa iba, dia dapat merasakan, melihat indahnya sebuah tempat, atau dia merasakan luar biasanya sebuah objek. Atau itu kalau makanan misalnya, orang yang membaca tulisan kita itu ketika kita deskripsikan enaknya sebuah makanan khas daerah tertentu, atau dia bagaimana ketika kita mengunjungi sebuah taman bunga yang luas, lalu kita menggambarkan bagaimana wewangian tanah bunga itu dan sebagainya. Jadi sekarang untuk menambah pemahaman teman-teman, saya ingin memberikan sebuah gambaran objek tertentu, dan silakan teman-teman tebak. Pulau paling timur Indonesia yang pernah terjadi 17 kali pergantian nama. Penduduk asli 250 suku dan disebut ras Melanesia. Diapit oleh Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Berdekatan dengan benua Australia dan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Memiliki beragam jenis flora dan fauna serta hutan yang dilindungi. Ini adalah satu paragraf deskripsi gambaran tentang Pulau Papua. Di pulau paling timur Indonesia yang pernah terjadi 17 kali pergantian nama, penduduk asli 250 suku, dan seterusnya. Jadi orang membaca ini, orang sudah memiliki gambaran. Oh, Papua itu pernah terjadi 17 kali pergantian nama, penduduknya sekian, rasnya ras Melanesia, diapit oleh Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, berdekatan dengan benua Australia, berbatasan langsung dengan PNG. Memiliki beragam jenis flora dan fauna dan seterusnya. Jadi ini adalah satu contoh paragraf gambaran tentang Pulau Papua. Contoh kedua misalnya, saya ingin mencoba menggambarkan tentang burung cenderawasih. Dia adalah burung langka dan unik, berbulu indah, kuning, coklat, dan kemerah-merahan. Dia sering disebut burung surga dan dilindungi. Kala senja, dia menari
berkicau di atas pohon. Burung itu terdapat di tanah Papua. Mudah-mudahan dari dua contoh paragraf ini teman-teman memiliki gambaran yang cukup. Kita lanjut. Jadi secara teori ada dua pola pengembangan karangan deskripsi. Ada yang subjektif dan ada yang objektif. Subjektif karena memang tentu dalam membuat karangan deskripsi itu kita memasukkan pendapat atau opini pribadi. Kita berdasarkan pengamatan kita atau dari apa yang kita lihat. Tapi yang objektif itu dia menggambarkan apa adanya. Jadi tidak ada opini atau pendapat pribadi kita yang kita masukkan. Coba kita perhatikan dua contoh berikut. Satu objek, tetapi saya kembangkan satu menggunakan atau satu dengan pola pengembangan deskripsi subjektif, yang satunya dengan pola pengembangan objektif. Coba kita perhatikan. Ini yang pertama, ini contoh pola pengembangan karangan deskripsi subjektif. Karena saya mencoba memasukkan opini pribadi saya. Coba kita lihat. Pasir putih. Nama tidak jauh dari keadaan sebenarnya. Begitulah pasir putih yang memantulkan cahaya di pantai Pasir Putih yang berada di 7 km sebelah timur kota Nabire. Jika Anda ke pantai itu pada siang hari, sebaiknya bekali diri Anda dengan kacamata ribet. Pasir putih di sana sudah pasti membuat mata pengunjung silau. Di pantai ini banyak pepohonan alami dan rindang. Ia menambah keindahan dan memberikan kesegaran tersendiri. Ia bersih dan tenang. Pergi ke pantai ini dari kota Nabire tidak sulit. Anda boleh sewa ojek atau sewa mobil. Minta antar ke pantai Pasir Putih. Tapi di sana tidak gratis. Anda harus siapkan uang ongkos masuk di pantai ini. Tidak perlu bawa uang banyak-banyak untuk menikmati pantai laksana perawan kencur itu. Ongkos ojek bisa mencapai 50.000. Tiket masuk 50.000. Dan jika Anda sewa mobil, bisa lebih mahal. Di sana, Anda bisa menyewa perahu untuk sekedar keliling sekitar pantai ini. Dari atas perahu, Anda boleh menyaksikan binatang laut dengan mata telanjang dan melihat indahnya batu karang yang ada di dasar laut. Indah sekali. Masalah ombak tidak perlu takut. Di pantai ini tidak ada ombak. Anda rugi jika Anda tidak memanfaatkan hari libur untuk pergi ke pantai Pasir Putih. Jadi ini adalah pola pengembangan karangan deskripsi subjektif. Jadi saya mencoba untuk memasukkan kata-kata yang merupakan opini atau pendapat pribadi atas keberadaan objek ini. Coba kita perhatikan pola yang kedua, yaitu pola pengembangan deskripsi objektif. Dia menggambarkan apa adanya tentang objek wisata Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih adalah tempat wisata yang memiliki pasir putih yang indah dan masih alami. Pada siang hari, kira-kira pukul 12, pasir putih di pantai ini membuat mata pengunjung silau. Tapi ada pepohonan di pinggir pantai sehingga sejuk. Pantai Pasir Putih terletak sekitar 7 km sebelah timur dari pusat kota Nabire. Jika Anda mau berwisata ke pantai ini, Anda dapat menyewa mobil atau ojek. Jika naik ojek, cukup persiapan uang Rp50.000. Tiket masuk di pantai ini Rp50.000. Jika Anda punya uang, Anda dapat menyewa perahu. Dan dari atas perahu, Anda bisa melihat binatang laut dan batu karang yang ada di dasar laut. Tidak ada ombak di pantai ini dan airnya jernih. Selanjutnya saya ingin memberikan gambaran paragraf atau beberapa paragraf tentang seorang tokoh. Kita perhatikan. Gigi sudah tidak ada. Pemikiran dan kerja keras untuk membangun dan mendidik 3 generasi di sebuah sekolah dasar berkelas 4 di pedalaman Papua telah mengikis rambut keriting pekat. Jenggotnya putih kekuning-kuningan. Tulang pipinya menggambarkan perjuangan. Sepatu laras berumur puluhan tahun telah berubah warna menjadi coklat kemerah-merahan dengan tanah liat di desa kampung orang berkoteka itu. Jalannya menunduk. Dia sudah usia senja. Bapak, begitulah panggilan bersejarah dari anak-anak muridnya selama puluhan tahun. Ia adalah Guru Manfred Wage. Manfred adalah Kepala SD Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik atau YPPK Santo Yosef Putapa. Putapa adalah sebuah kampung di distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogian.
Untuk pergi ke kampung itu dari ibu kota Kabupaten Nabire, Anda harus menempuh 250 km. Jadi tulisan ini adalah tiga paragraf pertama dari sebuah feature tentang tokoh yang pernah saya tulis atau pernah saya ikut dalam sebuah lomba tulis geographical feature yang diadakan oleh Kabar Indonesia waktu saya masih kuliah. Jadi tulisannya bisa Anda lihat pada link yang ada di bawah ini. Jadi sobat perlu ketahui bahwa karangan deskripsi yang subjektif itu biasanya ditulis untuk tulisan-tulisan populer. Populer artinya tulisan-tulisan yang ringan. Biasanya itu feature. Apakah feature yang berisi tentang biografi atau deskripsi dan segala macam. Bukan untuk tulisan-tulisan yang lebih serius. Jadi tulisan-tulisan yang lebih serius itu misalnya tulisan ilmiah, karya ilmiah, atau artikel, atau laporan, itu biasanya lebih serius, sehingga cara pengembangannya atau cara mendeskripsikannya adalah lebih, jadi dia lebih deskripsi objektif. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Sobat, saya berasal dari kampung Putapa. Dia salah satu kampung di distrik Mapia, Kabupaten Dogiai. Dia berada sangat jauh dari kota Nabire. Bahkan dari ibu kota Kabupaten Dogiai masih harus jalan lagi sekitar 40 km. Kampung ini masih sangat terisolir. Di sana banyak pepohonan besar, hutan alami. Air di sana sangat jernih. Di sana banyak makanan alami. Ada aneka umbian, tebu, pisang, dan sayuran. Yang unik di sana adalah hampir setiap makanan ada yang khusus untuk laki-laki, yang tidak boleh dikonsumsi oleh perempuan. Memang unik, tapi begitulah adat di sana. Jika hari mulai sore, udara di sana dingin. Jika Anda ingin ke sana, wajib bawa jaket atau baju hangat. Nah, jadi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dalam rangka menggambarkan atau mendeskripsi tentang kondisi atau keadaan sebuah kampung. Jadi ini pengembangan yang subjektif. Jadi saya menggambarkan tentang sebuah kampung Putapa yang subjektif. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari materi kedua dalam buku saya, yaitu menulis karangan narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Teman-teman yang ingin memesan buku tersebut, silakan Anda pesan di nomor telepon 0812 30.783. Ini buku ini tidak mahal, ini harga pelajar alias murah. Jadi teman-teman yang ingin memesan silakan tulis di kolom komentar atau bisa WA langsung di nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Sekian, salam.